saya Nadia Puspitasari. NIM saya 2014-758. Di sini saya akan menjelaskan tentang software aplikasi. Software aplikasi merupakan program-program yang dirancang khusus untuk membuat pengguna lebih produktif atau bisa membantu pekerjaan-pekerjaan individu. Yang kedua adalah manfaat software aplikasi. Yang pertama, untuk membuat aktivitas bisnis lebih efisien. Yang kedua, membantu proyek-proyek pengolahan gambar dan multimedia. Yang ketiga, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah maupun edukasi atau pendidikan. Yang keempat, untuk fasilitas komunikasi. Software aplikasi tersedia di dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu package software atau software paket. Yang kedua itu adalah custom software. Yang ketiga, web application. Yang keempat, open source software. Yang kelima, shareware. Yang keenam, freeware. Yang ketujuh, public domain software. Software itu terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah software bisnis. Yang kedua, software grafis. Yang ketiga, software home atau perorangan atau pendidikan. Yang keempat, software komunikasi. Software bisnis itu diantaranya itu Microsoft Word, spreadsheet, database, presentation, note-taking software, personal information manager, perangkat lunak untuk PDA, dan accounting. Terus yang kedua, spreadsheet. Spreadsheet itu fungsinya untuk menghitung rata-rata atau nilai maksimum suatu data. Terus yang kedua, membuat sebuah grafik yang memperlihatkan presentasi suatu penjualan dalam range tertentu. Yang ketiga, manajemen suatu database. Terus database. Database itu atau basis data fungsinya untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk mudah dipahami. Contohnya dalam sebuah sistem perpustakaan ada kelompok data, buku, penerbit, transaksi peminjaman, dan mahasiswa. Terus yang kedua, menghindari terjadinya duplikasi atau inkonsistensi data. Yang ketiga, memudahkan dalam menyimpan, mengakses, dan memperbarui serta menghapus data. Terus presentation atau presentasi. Aplikasi presentasi ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slideshow. Fungsi utama aplikasi presentasi ini adalah untuk merancang suatu animasi dalam pembuatan slide untuk keperluan presentasi dengan dimasukkannya suatu animasi atau gambar dan suara dalam setiap slide. Dan fungsinya itu untuk merancang suatu animasi dalam pembuatan slide, untuk membuat presentasi dari suatu produk, pelajaran materi, seminar, produk, unggulan, dan sebagainya. Contoh-contoh aplikasi presentasi itu ada Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Corel Presentation, Custom Show, Google Docs, dan lain-lain. Terus ada note-taking software atau pencatatan. Note-taking software ini adalah aplikasi software yang memungkinkan user untuk memasukkan tulisan tangan, teks yang diketik, gambar, atau sketsa dari apapun pada suatu halaman. Personal Information Manager adalah aplikasi software yang berisi penunjukan kalender, buku alamat, atau notepad. Yang kedua, software grafis dan multimedia. Software grafis dan multimedia itu ada software application dan popular packages-nya. Software application-nya itu biasanya ada computer aided design atau AutoCAD. Popular packages-nya biasanya Autodesk, AutoCAD. Terus yang kedua, desktop publishing. Itu popular packages-nya itu Adobe PageMaker. Terus yang ketiga ada Paint or Image Editing. Popular packages-nya itu Adobe Illustrator. Yang keempat, Video and Audio Editing. Popular packages-nya Adobe Premiere. Dan Multimedia Authoring. Popular packages-nya itu ada Macromedia Director.
Terus yang ketiga, software for home, personal, and education. Application software-nya itu ada personal finance, program names-nya e-bank, like application software yang kedua legal, program names-nya home and business lawyer. Yang ketiga, tax preparation, program names-nya tax act. Yang keempat, desktop publishing, program names-nya the print shop, print master, dan lain-lain. Ada lagi yang lain, contoh dari communication dan komunikasi. Sebentar ya, wait. Oke, sorry. Communication atau komunikasi itu ada web browser. Contohnya itu kayak Mozilla Firefox, Google Chrome. Terus ada email itu contohnya Mozilla, Opera, Windows Live Mail. Terus ada blogging itu contohnya Blogspot atau WordPress. Yang keempat, instant messaging, contohnya kayak Yahoo Messenger. Terus ada chatroom, contohnya Yahoo Messenger, Skype. Terus ada text, picture, video messaging, contohnya Skype, Yahoo Messenger juga. Terus ada VoIP, contohnya Skype sama Gizmofy. Dan ada lagi video conferencing, contohnya Skype sama Windows Live Messenger. Ya mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.